alhamdulillah waktu itu sekitar tahun 74 Mas, yang mana kejayaan Desa Wringin Telu itu dipegang oleh Bapak Umar Sanusi, kepala desanya pada waktu itu. Alhamdulillah untuk tingkat desa itu, untuk tingkat nasional Wringin Telu mendapatkan desa terbaik tingkat nasional. Alhamdulillah Pak, pada waktu itu juga RI 1 juga turun ke Desa Wringin Telu untuk melihat gimana lokasi Desa Wringin Telu yang menjadi acuan dan menjadi tumpuan desa-desa yang lain pada waktu itu. Alhamdulillah. Di lingkungan sini nih yang paling aktif bersih, seperti Jumat bersih, apa itu tetap ada. Oh dulunya ada Mas, dilarang buangan itu ada. Desa Wringin Telu merupakan desa yang berada di ujung utara Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Desa ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Karangduren, sebelah barat dengan Desa Tegalwangi, sebelah selatan dengan Desa Mlokorejo, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Bagon. Nah, Sobat Meluyur, ini saya masih di Desa Wringin Telu, ini berada di perbatasan ini. Ini daerah perbatasan Wringin Telu, antara Wringin Telu dengan Desa Karangduren. Nah, di situ tuh termasuk masuk ke dalam wilayah Desa Karangduren. Sedangkan ini tempat saya berdiri ini masuk dalam kawasan wilayah Wringin Telu. Nah, ini di desa paling ujung, kampung paling ujung di Desa Wringin Telu, Sobat Meluyur. Seperti ini kondisinya di desa paling ujung. Kita keliling-keliling desa di Wringin Telu. Nah, ini rumah-rumah kampung-kampung terakhir yang ada di Desa Wringin Telu, Sobat Meluyur. Dibatasi oleh area persawahan, dikelilingi area persawahan desa ini. Nah, sebelah utara itu berbatasan dengan Karangduren, Balung. Sebelah barat itu berbatasan dengan, kalau tidak keliru, desa apa ya? Mojosari mungkin ya, masuk Puger juga. Sedangkan di sebelah selatan itu Kasian, Desa Kasian, dan di sebelah timur itu desa mungkin masuk Karangduren juga, Sobat Meluyur. Seperti ini kondisinya. Hanya ada 3 dusun di Desa Wringin Telu, yaitu Dusun Kerajaan, Sonokeling, dan Dusun Pakem. Sedikit juga ya dusunnya. Biasanya satu desa ada 5-6 dusun. Meskipun sedikit jumlah dusunnya, desa ini dikenal dengan desanya yang bersih dan tertata rapi sejak dulu. Bahkan dulu di tahun 1970-an, desa ini pernah mendapatkan penghargaan menjadi desa dengan pertanian, penghasilan, dan pembangunan terbaik. Pada tanggal 23 sampai 29 Juni 1974, desa ini juga menjadi tuan rumah Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan atau KTNA. Selain itu, Wringin Telu pernah dikunjungi dan dijadikan tempat menginap oleh Presiden kedua Indonesia, yaitu Presiden Soeharto. Pak Harto menginap di rumah salah satu warga yang bernama Pak Kasman. Rumah Pak Kasman sendiri berada persis di sebelah barat kantor Desa Wringin Telu. Kalau Sobat Meluyur penasaran dengan kondisi rumah saat ini yang menjadi tempat menginap Pak Harto, Sobat Meluyur bisa tonton videonya di channel ini. Link videonya saya taruh di kolom komentar dan kolom deskripsi. Nah, halo Sobat Meluyur.
Selamat berjumpa lagi di channelnya Orang Keluyuran, Ngeluyur Channel. Nah, pada video kali ini saya sedang berada di salah satu desa di Kabupaten Jember yang masuk dalam kawasan Jember Selatan, Sobat Ngeluyur, yaitu Desa Wringin Telu, di mana desa ini terletak di Kecamatan Puger, Sobat Ngeluyur. Di ujung utara Kecamatan Puger, tepatnya berbatasan langsung dengan Kecamatan Balung. Dan di desa ini, di Desa Wringin Telu ini, terkenal dengan kebersihannya dan kerapiannya, Sobat Ngeluyur. Dan dulu desa ini pernah mendapat penghargaan, yaitu desa terbersih dan terbaik di senasional, se-Indonesia, Sobat Ngeluyur, yaitu Desa Wringin Telu pada waktu pemerintahan Presiden Soeharto, Sobat Ngeluyur, yaitu Presiden kedua Republik Indonesia. Desa ini pernah mendapat penghargaan desa terbersih dan terbaik, Sobat Ngeluyur. Nah, dan sekarang ini saya berada di salah satu dusun di Desa Wringin Telu yang dulunya itu mendapat penghargaan tempat penghargaan desa terbaik yang ada di Indonesia, ya, yang dimana salah satu dusunnya ini yaitu Dusun Pakem ini, Sobat Ngeluyur, yang mendapat penilaian dulunya. Nah, dan seperti apa suasana dan kondisinya di Dusun Pakem Desa Wringin Telu ini, seperti apa suasananya dan kebersihannya, apakah masih tetap bersih ataupun sudah berubah, Sobat Ngeluyur? Kita lihat bareng-bareng dan simak terus video ini, Sobat Ngeluyur. Sobat Ngeluyur, seperti ini suasananya, kondisinya di Desa Wringin Telu, tepatnya di Dusun Sumber Pakem ini, Sobat Ngeluyur. Nah, ini suasananya sangat adem, bersih, dan banyak tumbuhan-tumbuhan hijau, Sobat Ngeluyur. Nah, ini banyak tanaman sirih, banyak tanaman obat ya di sini. Ini sirih, terus apa lagi? Tadi kelihatan kunir, temulawak, dan lain-lain, Sobat Ngeluyur. Nah, ini. Nah, itu keren sekali di desa ini. Tertata rapi, bersih, Sobat Ngeluyur. Cuma sampah-sampah plastik hampir tidak ada di sini, jadi hanya sampah dedaunan. Keren sekali suasana di Dusun Pakem ini, di Desa Wringin Telu. Ini layak dijadikan percontohan desa bersih, khususnya di Kabupaten Jember, Sobat Ngeluyur. Bisa dijadikan contoh di sini. Dan kebetulan pada saat saya kesini ini di siang hari, panas sekali, jadi sebenarnya kurang pas ya. Kalau kesini ini pagi atau sore ini pasti seger di sini, Sobat Ngeluyur. Meskipun siang hari ini tidak terlalu panas di sini, karena banyak tumbuhan hijau di sini, Sobat Ngeluyur. Keren. Dan di pinggiran sini itu ada aliran sungai ini, Sobat Ngeluyur. Sungai kecil. Wah, ini sungai kecil, Sobat Ngeluyur. Wah, keren sekali suasananya. Pedesaannya sangat-sangat manjakan mata di sini. Wah, ini ada tanaman hias ini, seperti apa ya, pagar dalam bentuk tanaman dihias, dipotong sedemikian rupa menyerupai lekukan-lekukan apa ini, Sobat Ngeluyur. Bagus sekali, Sobat Ngeluyur. Wah, keren ini. Seperti ini, Sobat Ngeluyur, suasana pedesaannya. Ya, ini banyak tanaman obat di situ, Sobat Ngeluyur. Ada kapulaga, terus apa lagi tuh, banyak macam-macam. Pohon ini, pohon kelor, sirih, daun sirih,
dan yang lainnya. Keren kampung ini. Kebersihan lingkungan di Dusun Pakem ini tidak lepas dari kesadaran masyarakatnya. Selain rutin melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, masyarakat di sini juga tidak sembarangan membuang sampah. Di sepanjang jalan hampir tidak ditemukan sampah-sampah plastik yang berserakan. Hanya ada sampah-sampah organik berupa daun-daunan. Pantas saja lingkungan di Dusun Pakem ini terlihat bersih dan asri. Inilah spot yang saya sukai Sobat Meluyur. Sebuah rumah minimalis dengan halaman yang super bersih dan hijau karena ada banyak tanaman. Dan yang bikin adem adalah aliran sungai kecil yang berada di depan rumah ini. Adem sekali Sobat Meluyur. Bayangkan di pagi hari atau di sore hari, nongkrong sambil ngopi di depan rumah ditemani hijaunya tanaman dan gemericik air. Betul-betul rumah idaman banyak orang ya. Lalu di lingkungan sini nih yang paling aktif bersih, seperti Jumat bersih, apa itu tetap ada. Oh dulunya ada Mas, dilarang buangan itu ada. Berarti ada, maksudnya tiap minggu apa tiap bulan gitu bersih-bersih Pak? Tiap minggu. Oh, tiap minggu? Sekali ya. Bersih kampung lah ya Ya gitu. bersih lingkungan. Bersih lingkungan ya. Cuma ini kan kebetulan bersamaan dengan musim panen jadi orang-orang sibuk. Sibuk di sawah masih Pak ya. Kalau habis ini Gerak lagi. Apa dari depan tertata bersih gitu Pak, saya lihat seneng lihatnya. Memang orang dari luar memang bilangnya begitu, tapi kalau orang sini sendiri ya kalau sudah kayak ini dibilangnya sudah apa ya, sudah rusuh. Menurut saya bersih di situ Pak. Ya kalau ini dibanding lain. Iya. Ini ada aliran sungainya terus kayak seger gitu Pak. Oh saya kira ini tadi ya kalau mungkin sampean kalau 1 bulan lagi ke sini sudah lain lagi Pak ya. Katanya ya. Tambah bersih Pak ya. Tambah bersih. Iya. Apalagi kalau menjelang kemerdekaan Agustus. Sudah wis kerja bakti orang-orang kerja bakti terus sudah. Iya pokoknya Jumat bersih itu bersih, berjalan langsung tiap hari Jumat. Apa ada maksudnya dilombakan kebersihan di kampung? Enggak memang apa? Enggak, kalau dilombakan ya dilombakan, cuma kan dilombakan paling 1 tahun sekali. Berarti sudah jadi kebiasaan kalau keren sekali warga sini Pak. Ya cuma 1 jalur ini. Iya. Orangnya itu enak. Sudah terbiasa bersih gitu Pak ya. Halamannya saja sudah bersih-bersih semua ini Pak. Dibanding sama lainnya kan. Iya. Kalau orang sini ya terutama sini Pak Sampir, Pak Tumidi itu yang sama saya orang 3. Bapak siapa namanya Pak? Agus. Pak Agus gitu. Iya.
Ya Sobat Ngeluyur, pada saat saya berkunjung ke kantor Desa Wringin Telu, saya bertemu dengan Pak Jo yang merupakan pengelola BUMDes Wringin Telu. Atas petunjuk beliaulah saya diarahkan berkunjung ke rumah Pak Tomidi dan Pak Sampir, yang bisa dibilang beliau berdua ini adalah tokoh masyarakat di Dusun Pakem dan juga sekaligus perangkat di Desa Wringin Telu. Dari beliau bertiga ini saya mendapatkan banyak informasi tentang napak tilas atau sejarah Desa Wringin Telu pada saat mendapat penghargaan desa terbaik pada tahun 1974, khususnya di Dusun Pakem ini Sobat Ngeluyur. Sesampainya di rumah Pak Tomidi, saya kaget sekaligus kagum Sobat Ngeluyur melihat rumah antik, yaitu rumah khas Jawa kuno atau disebut dengan rumah joglo atau limasan. Rumah seperti ini sangat sulit ditemukan di zaman modern seperti ini. Oke Sobat Ngeluyur, kita masuk saja ke rumah Pak Tomidi, melihat-lihat kondisi di dalam rumah sambil ngobrol-ngobrol dengan Pak Tomidi sekaligus Pak Jo dan Pak Sampir. Masih terbuat dari kayu ini Sobat Ngeluyur. Asli. Berarti kalau yang Kayu jati ini. yang tinggal juga orang Sunda. Nah, ini Sobat Ngeluyur seperti ini kondisi rumahnya. Ada berapa rumah yang masih ikon lama gitu Pak? Dua. Nah, seperti ini. Paut. Oh, paut enggak. Ini cuma ini, Mas. Oh, ini aja. Cuma ini. Paut itu sudah dibuka. Renovasi. Sudah renovasi. Masa paut direnovasi? Ya. Sing kait, sing buri kan wis jadi duduk papan ini ki. Alhamdulillah waktu itu sekitar tahun 74 Mas. Yang mana kejayaan Desa Wringin Telu itu dipegang oleh Bapak Umar Sanusi, kepala desanya pada waktu itu. Alhamdulillah untuk tingkat desa itu, untuk tingkat nasional Wringin Telu mendapatkan desa terbaik tingkat nasional. Alhamdulillah Pak, pada waktu itu juga RI 1 juga turun ke Desa Wringin Telu untuk melihat gimana lokasi Desa Wringin Telu yang menjadi acuan dan menjadi tumpuan desa-desa yang lain pada waktu itu. Alhamdulillah pada waktu itu dari berbagai negara pun turut ikut, perwakilan negara itu ikut ke Desa Wringin Telu untuk melihat. Itu ada yang dari luar juga, negara tetangga juga datang ke Wringin Telu. Bahkan ini apa itu tanaman rambutan Aceh itu, itu juga peninggalan dari beliau-beliau pada waktu itu. Itu. Oh berarti dulu pernah dikunjungi Bapak Presiden Pak ya? Iya. Kebetulan pada masuk waktu pemerintahan siapa itu Pak? Presiden siapa? Pada waktu pemerintahan Bapak Umar Sanusi di bawah naungan Bapak Kepala Desa Pak Umar Sanusi. Presidennya yang kesini Pak Soeharto. Pak Soeharto Pak ya? Pak Soeharto, RI satunya Pak Soeharto pada waktu itu. Tahun berapa kira-kira itu Pak? Tahun 74. 74 Pak ya. Pada waktu itu, alhamdulillah. Pak Soeharto itu singgah sebentar apa nginep di sini Pak? Nginep. Oh nginep. Bahkan Pak Harto itu di sini tuh nginapnya itu di rumah baratnya Balai Desa. Oh di situ. Ya. Bahkan Pak Harto itu pada waktu itu yang namanya Pak Kaseman yang ditempati istirahat beliau itu nginap di situ. Pada waktu itu melahirkan anak juga Mas. Waktu hamil betulnya ya. Kunjungan itu. Itu melahirkan anak, yang ngasih nama pun juga Pak Harto. Pak Harto. Iya. Pak Harto pada waktu itu yang ngasih nama itu. Anaknya yang punya rumah itu. Iya, anak yang punya rumah yang ditempati oleh Pak Harto itu, yang buat nginep Pak Harto itu. Pas baratnya Balai Desa. Pas barat desa. Iya. Itu pada waktu itu.
untuk itu perkembangan zaman Ringin Telu semakin berkembang pesat untuk pertanian di sektor pertanian, sehingga Pekan Nasional Kontak Tani pada bulan Juni 1973 itu berada ditempatkan di Desa Wringin Telu. Juga sebelum itu adalah ada kunjungan Bapak Presiden Soeharto, itu sehingga juga para Dewan Menteri, anggota Dewan MPR juga hadir, sehingga Wringin Telu adalah merupakan suatu acuan desa karena merupakan suatu percontohan di sektor berbagai pertanian, peternakan, dan perikanan tempo dulu. Gitu. Sehingga sampai sekarang Bapak Presiden Soeharto yang pada waktu itu konon menginap di sebelah barat kepala balai desa, juga sekarang bukti autentik putranya Bapak Kasman, ada ibunya melahirkan yang dinamai oleh Bapak Presiden Soeharto yaitu Soehartono. Bowo Soehartono. Oh, nama putra dari Pak Kasman. Pak Kasman. Terus setelah itu muncul, setelah kunjungan Bapak Soeharto, para menteri, sehingga hadir pertemuan-pertemuan yang diadakan di Wringin Telu untuk memecahkan sesuatu program-program yang ada di desa-desa yang lain. Sehingga percontohan Pekan Nasional Kontak Tani juga melahirkan dua anak di Pakem, yaitu yang namanya Dwi Penaswianto, itu sekarang guru SMA Negeri Mbalu, sekarang sudah besar jadi guru. Itu juga kelahiran pada waktu Pekan Nasional Kontak Tani terus. Juga yang ada di kerajaan itu juga Penas namanya. Penas Duyanto. Duyanti. Perempuan itu. Perempuan. Laki-laki ada, perempuan ada di kerajaan. Sehingga sekarang ada di Bogor kalau tidak salah. Itu yang di kerajaan. Pada waktu itu Pekan Nasional itu dihadiri para tokoh-tokoh pertanian se-Indonesia yang tempo dulu ini adalah ada pameran pembangunan yang berada di lapangan Sonokeling, yang pada waktu itu sekarang sudah tahun 73-74 bulan Juni. Itu memamerkan adalah hasil produk pertanian, hasil produk peternakan, juga pada awal-awalnya traktor Yanmar pada waktu itu juga sektor pertanian yang sekarang lagi digunakan untuk penggarapan sawah yang canggih. Dulu kan menggunakan bajak pakai hewan, sekarang sudah. Itu adalah awal dari pembajakan tanah yang ada di sawah, itu menggunakan traktor Yanmar. Itu tempo dulu pada Pekan Nasional juga itu dapat hadiah dari pemerintah, dapat hadiah traktor, juga hadiah truk ya PT Telu itu dulu ya Truk kuno golan gitu Mas. Ya pada itu sopirnya Pak Sentot itu dari Sopirnya Pak Sentot itu. Terus itu sangat bersyukur bisa berada di Desa Wringin Telu. Kenapa saya ada di sini? Jauh-jauh dari Malang pindah ke sini itu dengan desa yang suasananya sangat luar biasa. Terus dari istilahnya nyedulur ya. Nyedulur itu dari mulai alhamdulillah saya mulai 2015 di sini. 2015 masuk. Alhamdulillah mulai dari Sonokeling sampai Pakem ini alhamdulillah kita banyak yang kenal karena ya dilibatkan oleh beliau-beliau. Saya bersyukur sekali karena di sini kampungnya ya seperti ini. Desanya itu penuh kegiatan banyak, terus Guyup gitu. antusias, guyup. Jujur, guyup. Ini Pak Kegiatan anak-anak. Jadi mulai talent mereka mulai menari, hadra, tari daerah itu semua sudah kita lakukan. Kita bersama anak-anak di balai desa tadi di ujung yang ada kita mengistilahkan sanggar namanya. Kita dari Bapak Kepala Desa dikasih satu tempat untuk membina anak-anak yang punya istilahnya bakat gitu Pak ya. Iya punya bakat punya bakat dan kemauan menari, ya. punya talenta. Punya bakat mau menyalurkan bakat anak-anak. Selain kegiatan seperti itu kita memberikan materi ke anak-anak itu di luar pelajaran sekolah. Jadi ada tari, ada hadra, jaranan. Kemudian di Lipo kita diundang
diundang dari anak-anak sendiri, terus kita sebagai pengurus, Bapak Kepala Desa juga ada di sana, ada satu piagam yang diberikan kepada beliau bahwa beliau Bapak Kepala Desa bersama perangkat itu mendukung kegiatan anak-anak itu. Terus